Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Yang di antara nikmat itu ialah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa dikumpulkan untuk menghadiri majelis ini. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan mengikut beliau hingga akhir zaman. Belajar dari sistem kepemimpinan Islam. Dalam sistem kepemimpinan Islam, yakni khilafah, seorang khalifah wajib mengurus dan menangani korban bencana dengan standar syariah yang jelas dan terukur. Pengelolaan negara bukan sekedar administrasi birokratis, tapi merupakan amanah syar'i. Hal ini menuntut pemimpin yang bertakwa serta kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, penanganan bencana tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau bergantung pada kepentingan politik, melainkan berlandaskan pada ketentuan syariah yang mengikat. Dalam sistem khilafah, alokasi anggaran dalam APBN Baitul Mal disusun sesuai dengan ketentuan syariah. Pos-pos anggaran seperti fa'i, kharaj, jizyah dan hasil kepemilikan umum diarahkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mendesak rakyat, termasuk penanganan korban bencana. Dengan struktur anggaran yang bersifat amanah dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, negara dapat mengarahkan seluruh potensi finansialnya secara cepat dan tepat, tanpa hambatan politik atau korupsi. Negara juga akan menyerukan warga untuk saling tolong-menolong sebagaimana diperintahkan dalam Islam. Mobilisasi masyarakat dilakukan secara terorganisasi, bukan sekadar himbauan tanpa arah. Negara yang menggerakkan potensi sosial, lembaga kemasyarakatan dan komunitas agar bahu-membahu membantu korban bencana. Semangat ukhuwah ini memperkuat solidaritas sosial sehingga setiap individu merasa bertanggung jawab melindungi dan menyelamatkan saudaranya yang tertimpa musibah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika dana di Baitul Mal tidak mencukupi, negara akan memungut riba secara syar'i, yaitu pungutan sementara kepada kaum muslim yang kaya untuk menutupi kebutuhan mendesak penanganan bencana. Pada saat yang sama, negara memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, mulai dari makan, tempat tinggal, hingga pemulihan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. Dengan mekanisme ini, khilafah mampu memberikan respon cepat, terstandar, dan berkeadilan. Dengan itu, masyarakat dapat segera bangkit kembali pasca bencana. Cara pandang yang dibentuk oleh Islam dalam bernegara adalah riayah syu'un al-ummah, yaitu mengurus dan mengatur urusan rakyat dengan penuh amanah. Negara dalam pandangan Islam bukanlah alat kekuasaan, melainkan institusi yang diwajibkan syariah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kewajiban pemimpin untuk menegakkan keadilan dan amanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana samii'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah itu. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkan hukum itu dengan adil. Terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 58.
Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai tanggung jawab berat, bukan privilege politik. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan konsep riayah, yakni pemimpin harus berada di garda depan dalam melayani dan melindungi rakyat serta menghadirkan keamanan dan menjamin pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan demikian, arah kepemimpinan ditentukan oleh tuntutan syariah, bukan oleh kepentingan kelompok atau kekuatan oligarki. Hanya syariah Islamlah yang menetapkan mekanisme yang adil dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam menghadapi bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Sistem hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Terjemah Quran Surah Al-Maidah ayat 50. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum di luar syariah hanya menghasilkan ketidakadilan, termasuk dalam tata kelola negara, distribusi bantuan, dan perlindungan rakyat. Syariahlah yang bisa memastikan negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung bagi manusia pada saat aman maupun krisis. Karena itu, umat membutuhkan sistem kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan konsisten. Inilah yang pernah diterapkan selama berabad-abad sepanjang sejarah kekhilafahan Islam dulu. Khilafah Islam bukan sekedar struktur politik, tapi wujud konkret dari kewajiban menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah dalam mengatur urusan manusia. Dalam konteks bencana, khilafah akan menggerakkan seluruh potensi negara, baik anggaran, personil, logistik, dan solidaritas masyarakat. Semua itu demi menjaga nyawa dan kehormatan rakyat. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhduluhu." Kaum muslim itu bersaudara, ia tidak menzalimi saudaranya dan tidak membiarkan saudaranya itu atau dalam kesusahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa negara dalam Islam harus menjadi pelindung utama rakyat. Dengan itu mereka merasa aman dan terayomi dalam kondisi apapun, baik pada masa normal maupun ketika ditimpa bencana. Inilah yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh rakyat di negeri ini, bukan sistem kepemimpinan khas demokrasi kapitalis sekuler yang pragmatis dan transaksional yang terbukti telah menyengsarakan rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.